Selamat pagi Jakarta. Selamat pagi, Yogyakarta. Lo mau untuk memberikan deskrip, pegel nggak kaki lo? Kaki gue, oh, enggak, badan gue pegel. Ih, tinggal gini gesel deh. Oh iya, Pegel badan gue. gue tuh badan gue sih nggak terlalu pegel, betis gue pegel. Untuk memberikan deskripsi ya, ibarat betis gue adalah ekspresi, ya. Ibarat betis gue ekspresi, ekspresi betis gue tuh gini nih. Kalau betis gue punya muka, muka betis gue tuh gini nih. Kayak, gitu ya. Betis lu yang capek sih, emang lu ngapain kemarin? Nggak, gue kan orangnya kaki gue kan tebel wet, gue kan ngapa-ngapain tuh pasti, gue badan gue tuh kuat, tapi betis gue tuh kayaknya pegel. Kayak labubu ya katanya gitu ya mukanya ya. Heeh. Betis Iya. gue tuh pegel. Plus teman-teman ada yang udah pernah nyari toilet gagal nggak? Salah nyari toilet di airport Jogja nggak? Airport Jogja tuh kan gede banget ya. Oh, itu sebabnya pegal. Iya, dan gue tuh kemarin salah cari lokasi toilet. Gue tuh selalu pikir toilet tuh di ujung-ujung. Jadi dari tempat kita duduk makan bakso ke toilet, gue perginya ke yang paling jauh. Sementara si Iwat berhasil menemukan toilet yang jauh lebih dekat. Kenapa gue selalu salah arah? My God. Ya, pernah kan tuh? Pengen nangis kan karena kebelet? Ih, ya ampun. Jadi akhirnya pagi hari ini, ekspresi dari betis lo adalah, udah di screen cap sama teman-teman. Siap. Astaga. Betis gue nggak kenapa-napa. Betis gue aman, kaki gue aman, tapi gue capek. Badan gue rentek. Rentek ya? Mm-mm. Mm-mm. Malam tidur jam berapa langsung? Jam 9 apa 9.30 gitu, setengah 10 gue udah tidur. Capek banget. Iya, aku juga jam 8 udah langsung tidur. Betul, ini sekedar update buat teman-teman yang ketinggalan. Dave, Iwet, siaran pagi. Pagi hari ini kita berdua sudah kembali di Jakarta. Kemarin sore kita sudah pulang sampai di Jakarta. Kita sudah sampai dengan selamat, thank God. Gue nyampe di Jakarta kan kita jam 3 ya. Gue tuh sempet nanya sama Iwet, karena berangkat dari hotel, dia masih pakai baju kerja. Iya. Gue tuh Gue gini, hah, kalau rapih amat pakai baju kerja, mau dia udah dengan muka serius, udah bukan muka laid back ala Jogja gitu, udah muka setelan Jakarta gini. Ya kan gue mesti kerja. Oh oke, gitu. Dalam hati gue gini, emang lu pikir kita nyampe Jakarta jam berapa Malih? Huh? You think we land in Jakarta what time? Tapi gue tahan dong emosi gue. Begitu landing Soekarno-Hatta, ngit 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 ngit. Gue lihat jam 3.15. Terus gue gini, kalau jam 3 gini tuh lo sampai kantor jam berapa, Wet? Terus dia gini, hah? Sekarang jam 3? Dia ilah pakai kaget. gue tuh masih di kepala gue kita terbang jam 1, Bo. Gue pikir itu kita terbang jam 1 tank. Ternyata 1.20. Ya. Dan gue tuh udah bener-bener kayak masuk aja. Gue udah gak ngeliat jam. Gue kan gitu ya. Ini nih. This is the thing about me. Dan mungkin juga sebagian besar orang Jakarta. Gue itu bener-bener gak ngafalin jam. Tapi gue ngafalin jadwal. Oh, Oh, gue akan jadi misalnya gitu ya, hari ini gitu ya. Oh, gue pagi ada meeting, habis itu gue ada meeting lagi, terus gue ada meeting ini, ada meeting itu, habis itu gue pulang, gitu ya. Atau ada apa gitu. Gue cuman itu, tapi jamnya gue nggak terlalu aware. Jadi gue kayak udah otomatis gitu loh, kayak ngikutin map aja. Nah, kemarin tuh juga gitu. Gue cuman mikir di kepala gue pulang jam 1, oh gue nyampe landing Jakarta, nyampe kantor masih jam 3. Gue masih punya waktu sekitar 1 jam, 1,5 jam, sampai jam 5, jam 6 gitu ya. Gue nggak tahu tuh pesawat terbangnya 1.20.
1.20 tuh kan pintu tutup ya. Terbangnya ya jam 3 kurang lah gitu ya. Nyampe Jakarta 3.15 dong. Gue gini, ya gue nyampe kantor, gue bagian nutup pintu sih. Ini sampai kantor tuh jam 4, 4.20 dengan kemacetan kota Jakarta, ngapain amat ya. Terus dia langsung gini, oke kalau gitu gue pulang. Pulang lah bro. Gue aja nyampe, gue itu kemarin, MG Iwet, I have to tell you. Kemarin jadi pulang dari airport, gue mampir ke Ben Hill. Ngapain? Karena gue pikir, masih ada waktu ya. Gue bilang sama manajer gue, Mbak Wati, masih ada waktu ya Mbak. Jadi jaket gue, ada jas gue, salah satu jas gue, jaketnya tuh liningnya robek, Wet. Ketiaknya robek, terus krak gitu sampai bawah. Krak gitu sampai bawah. Kan nggak elok ya dipakainya kan gitu. Jadi gue pikir, gue mau benerin deh gitu ke Surya Taylor yang ada di Ben Hill. Berangkatlah gue pikir kita ke Surya Taylor yuk ke Surya Taylor. Abis ke Surya Taylor, duduk lapar nggak? Lapar. Yuk makan yuk di Surya Rumah Makan Padang. Jador Surya Rumah Makan Padang. Iya. Jador. Terus itu gue tuh baru 2 kali makan di restoran Padang yang namanya Surya itu. Ngaco ya. Kemarin I keep it simple. Kita cuma makan nasi setengah, rendang. Gue rendang, Mbak Wati rendang, terus gue makan jengkol. Kayaknya gue harus menobatkan bahwasanya rendang, bumbu rendang, restoran Padang Surya Ben Hill terbaik di Jakarta. Dia tuh kategori rendang hitam soalnya. Dia tuh bumbu rendangnya itu ada rasa kelapa tutungnya. Iya, bener. Wah, bener nggak? Bener. Dan saking dia masaknya lama ya, sampai tutung gitu, berasa kayak, kayak gosong ya. Iya. Itu daging sampai merepel-merepel kan. Jadi kalau lo minta bumbu rendang doang, suka dapat dagingnya. Terbaik, gue setuju sama lo. Itu ya, bayangin cuman pakai rendang sama nasi putih aja, iris kuping gue lo nambah terus pasti. Aduh, ada yang nanya sama pagi sore enakan mana? For my taste, gue lebih suka Surya. Karena gue appreciate shredded coconut yang tertinggal di bumbunya itu. Ada rasa ovennya, ada rasa bakarnya gitu loh. Iya, setuju. Menurut gue di Jakarta ini rumah makan paling enak Padang ya. Sampai saat ini masih Surya Ben Hill. Nope. Nggak, Surya terbaik. Yes. The only downside dari makan di restoran Surya adalah 2 hal. Agak berminyak lantainya ya. 1, di ruangan ber-AC itu masih ada bapak-bapak suka ngerokok. Maksudnya gue, dude, come on gitu. Ini ruangan tertutup, lo kalau mau berasap, pergi keluar kek gitu ya. Itu 1. Yang kedua, itu tuh tempat nongkrong. Apa tuh? Bapak-bapak berisik laut, mulut besar, raja-raja kecil, preman, bukan preman ya, apa mental om-om gitu loh. Iya. Ya kan, ngerti kan? Benar. Benar. Tapi ada satu lagi yang nyebelin juga dari Surya makanan Padang itu. Bapak, aduh, sebentar, maaf, gue potong. Aduh, Els, bener, bapak-bapak maklar gitu. Itu kemarin di sebelah, gue mau ngerumpi ya, di sebelah meja. Aja tukang jahit, jangan maklar. Kok disebutnya tukang jahit yang? Tukang jahit, kan maklar itu kan tukang jahit. Nemuin ini sama ini dijahitin gitu. Iya. Taylor mereka tuh, Taylor. Kemarin di meja sebelah kita, ya Allah, itu 3 tukang jahit gitu ya. Ngomong loud gitu, udah selesai makan, kaki tuh naik ke kursi gitu dengan perutnya gitu ya, dengan aduh cincin apa segala gitu ya. Ngomongin cewek gini, wah ini wild horse, lihat lah, wild horse. Wild horse ya. Gini, geli, pulang. Tapi kan pulang lo, anak istri lo nungguin lo ngurus cucu deh, Pak.
Cuman ya udah. Tapi anyway, I'm there only for the food. Jadi kita duduk makan, pluk, 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 pluk. Abis itu, oke Mbak kita cabut. Terus manajer, Jam berapa lo di sana? gue di sana jam berapa? Jam 5 kan? Oh, kalau jam 6 jam 7 gitu, gue biasanya kesana suka tuh pulang kantor. Itu yang datang udah bukan orang-orang itu lagi. Oh tapi, Udah pekerja, orang-orang yang kos di daerah Ben Hill. oh, Udah lebih santun biasanya gitu. kayaknya gue salah jam ya. Itu Iya, bapak tukang jahit gitu pada nongkrong. Ih, kan iya, manajer gue sampai nanya gini, Wild Horse apaan sih? Itu mereka ngomongin cewek-cewek, gue bilang gitu. iya. Terus biasanya tuh kalau kalau makan siang, jadi tuh emang jam-jam kosong gitu loh. Oh, Jadi kalau jam makan siang tuh orang kantoran, jam makan malam juga orang kantoran. Jam 6 gitu udah beres kok mereka. iya. Terus mereka kemarin sih gue ngupik gitu. Nah, lanjutin nongkrong yuk. Gue pikir mau nongkrong di mana sih modelan kayak lo? Ada, baru mau gue lanjutin. Kalau udah jam 6 itu mereka udah rendeman. Oh, Rendeman kolam cetek. Nanti jam 8, jam 9 pulang mereka ke rumah. aduh, itu keluarganya kayak apa ya? Gue pengen tahu lo dengan ngelihat tampilan laki-laki om-om begitu tuh keluarganya kayak apa sih? Keluarganya baik-baik banget. Aduh, nggak kuat loh ngelihat polanya tuh kayaknya mereka nih yang punya Jakarta kayaknya tuh. Emang begitu. Anyway, tapi I'm there simply for the food. The food Ya, is the best. setuju gue. Gue kalau ditanya rumah makan Padang paling enak apa di Jakarta, gue masih akan tetap bilang Surya Ben Hill. Lo tau nggak Ben Hill tuh ya ada banyak sekali loh tempat makan enak. Nah, Satu lagi adalah kalau lo suka sate, sate Pondok Pajoni, di mana? Pajono Sate di apa ini? Pejompongan. Sate Padang. Enggak. Sate Padang di sebelah Surya Taylor itu juga enak banget. Oh, Nah, gini ya, kalau ada yang teriak-teriak, Bopet Mini, gini. Gua kan anaknya anti mainstream. ah. Kalau lu semua pada suka Bopet Mini, gue nggak suka. Bopet Mini yang satu gedung itu tulisannya Bopet Mini. Iya, that's the thing about me, guys. Gue kalau misalnya udah semua orang ngomong Bopet Mini, pagi sore, gue enggak. Karena semua orang suka ke situ, gue enggak. Oke. Jadi Pondok Pajono itu di Pejompongan, dia tuh satenya kayaknya model sate Jogja gitu loh, Bo. Jadi satu piring sate gitu, Oh, itu kuahnya di pinggir, terus ada kolnya, ada tomatnya, ada bawangnya dipotong-potong, terus oh, satenya di pinggir gitu. Nanti tinggal lo campur sendiri. oh. Itu enak banget. Agak mahal. Satu tusuk tuh kayaknya 10.000 apa 15.000 gitu ya. Heeh. Apa 7.000, pokoknya agak mahal, tapi dagingnya gede-gede banget. Itu kayak makan file ayam gitu ya, cuman ditusuk-tusuk. Enak banget. Dan lagi, gue tuh kan suka banget emping ya. Ah, Lu suka emping nggak? Nggak ya? tapi gue enggak apa-apa. Mereka tuh jualan emping yang segede-gede gini nih. Oh, yang emping tampilan opak gitu ya. Itu enak banget. Kalau gue biasanya pesen satenya bumbu kecap. Oh my god. Aduh, Yes. jadi cuman sate berbumbu kecap, mandi kecap aja. Iya, tapi nggak dicampurin gitu ya. Kecapnya di pinggir nanti sama dia. Boleh pilih mau kecap atau bumbu kacang. Dan mereka juga punya tongseng. Lu kan suka kuah-kuah tuh ya. Iya, ada tongseng juga di situ. Ada tongseng ayam, ada tongseng kambing. Pondok Sate Pajono. Oke, Pondok Sate Pajono. Oke. Lagi di dekat deretannya Pondok Sate Pajono ada soto namanya soto seger Boyolali. Oh Tuhan. Oh, ini, aduh, Ben Hill ya. Aduh, Ben Hill Pride ya. Ben Hill itu soto seger Boyolali, mangkoknya tuh cuma segede-gede gini, Bo. Dia tahu gue mangkok yang kayaknya, Iya, kecil. yang nyampe tumpah-tumpah gitu isinya tuh. Lu bingung mau nyendok apa mau seruput gitu ya. Sendokan pertama tuh pasti kuahnya tuh, gitu. Itu makannya tempe segitiga yang digoreng garing. Oh tuh. Aduh, Lu tapi tempe segitiganya tebel ya, tebel cuman tuh kriuk gitu. Gue sampai gimana cara masaknya nih? paham. Yang Enak banget. manis di luar tapi asin di luar tapi dalamnya manis tempenya. Bener, gitu ya.
bener, bener. Ih, Aduh, udah makan siangnya soto deh. gue sih kayaknya soto seger Boyolali SBB Oh, SBB. terbaik. Gue udah nyobain beberapa cabang lain, ada yang di Lebak Bulus, ada yang di mana, di mana, di mana. Tetap terbaik menurut gue Pejompongan. Itu ya kalau siang ngantri, Bo. Oh Orang iya, makan di situ, nggak dapat tempat duduk. iya ya. Aduh tapi Ben Hill sih, aduh, Yes. gila ya Ben Hill. Yes. Udahlah yang gue suka juga dari Ben Hill adalah, menurut gue kayaknya selain Jalan Sabang ya, kayaknya Ben Hill ya saat ini. Tukang Bener. parkir yang they earn apa yang kita bayar ke mereka, Ben Hill. Kayaknya kita Betul. tuh rela gitu bayar parkir ke dia. Karena dia Setuju. asli nyariin tempat parkir, Iya, assisting gitu. iya, Pengen tuh rasanya gue gini, oke, you earn your money bapak. iya. Bener, bener. Sosis Solonya juga enak banget. Gudeg Pejompongan, aduh David. Aduh di mana gudeg Pejompongan? Deretannya Surya Taylor. Aduh kok gue nggak nemu, nanti pas gue ambil itu jaket gue mau cari deretannya gudeg. Deretannya gudeg. Deretannya Surya. Iya deretannya Surya. Surya kan Tapi- sekarang agak masuk. Iya, Surya Rumah Makan Padang ya. Jadi lu lurus ke arah Pejompongan Yes. setelah Rumah Sakit Angkatan Laut. Nah, Oke. ih, Ntar gue cari. Tenang. bentuknya tuh rumah dia tuh. Rumah terus garasinya dijadiin tempat jualan gudeg Pejompongan. Best. Oh, ya ampun. Oke. Oke. Lo kan suka banget gudeg ya. Ini the things yang gue pelajari sama Dave ketika kemarin ke Jogja. Gue kan trip sama dia tuh udah ini yang kedua kali nih gue trip bener-bener intimate gitu ya, bener-bener kayak gantet gitu, nggak pisah-pisah gitu ya. Bali sama Jogja, mukanya Dave itu lebih sumringah ketika ke Jogja dibanding ke Bali. Bali itu mukanya dia rudek, ya, monyong gitu. Gue sampai gini, ini orang dan gue tuh kan act of service ya, Bo ya. Gue tuh kan act of service ya, makanya gue nanya. Kemarin pas landing gue nanya kan, lo happy nggak kemarin lo happy nggak trip ini? Itu gue nanya karena gue memastikan aja kayak lo tuh fulfill apa nggak. That's my love language. Lu tuh gitu ya? Iya. Lu Iya. act of service sama words of affirmation deh kayaknya lo. Iya, gue butuh tuh bahwa I am happy, gue seneng trip ini. Nah tuh gue kalau udah kayak gitu, gue puas, selesai, tuntas gitu. Nah, waktu Bali itu gue liat mukanya gini, ini orang kenapa bete banget ya? Gue inepin di hotel bintang 5 kok dia nggak impress, ya? Makanan ini itu kok dia ya kayaknya ya biasa aja gitu. Tapi kemarin Jogja, ya Allah, meletup dia guys. Meletup dia ngelihat jalanan matanya berbinar-binar ya. Dia lihat mau dikata-katanya gudeg Yujum overrated, semua orang juga makan itu, tetap aja dia lahap banget makannya. Iya kan? Ya. Terus gue gini, dia kan jaga makan banget ya, jaga makan banget. Terus gue tuh kaget ketika dia bisa ngomong gini, gue mau makan ini. Terus gue gini, hah? Dia bisa request minta mau makan apa? Iya. Ternyata dia itu suka banget makanan manis. Iya banget. Ya well gini ya, jujur-jujuran ya, Bo. Makanan di Bali tuh apa sih? Coba, kan western ya. Aduh, sorry deh, makanan Nasi campur lu nggak suka ya? nggak suka. Gue Balinese traditional food nggak suka gue. Karena agak pedes. Iya, kalau Very western, salty. iya, western food yang di cafe, di restoran, itu I've tasted Iya. all, dan menurut gue kualitasnya masih jauh kualitas catering gue, Mutual Gourmet. Jadi sama-sama aja, mendingan gue makan catering gue. Ih beneran! Buji hadir lagi pasti di WhatsApp nih. Catering, cita ide awal catering Mutual Gourmet kan itu, Wet, menghadirkan makanan restoran ke pintu lo, to your doorstep. Jadi sama aja. Tapi kalau makanan Jogja, kita nggak bisa bikin, Bo. Iya sih. Iya sih. Tapi gila ya, kita mulai dari landing kita makan Bronkos Handayani sampai tutupan kita si Yujum. Gue tanya deh, lu pada jago-jago kuliner, lu bisa bikin tempe goreng kayak warung Handayani? Nggak bisa. Gila itu juga ya. Jago Tempe apa goreng. juga lu nggak bisa bikin, lu nggak bisa kopi. Gila ya, tempe goreng warung Handayani itu juga aneh ya.
Ih, Bingung ya? ih gila, itu apa sih? Itu tempe goreng terbaik satu Yogyakarta kata gue. Ngaco banget loh. Segitiga, tebelnya tuh kayak 5 mili, tapi masih digigit tuh crispy gitu. Gue kayak, ini apa? Hmm. Ini apa gitu? Hmm. Dialog Terus, sih. terus ya, Terbaik. sampai di rumah, gue kan suka ya. Aduh, gue perlu to wind down gitu ya. Nah, for me tuh, kenapa lagi ya? Gue tiba-tiba keinget itu. Insiden bakpia. Emang si kampret, emang bener-bener. Gue cerita satu lagi deh. Soal makanan lagi. Lu ceritain. Kan kita dioleh-olehin guys sama teman-teman dari Nutrisie. Itu bakpia dari Nutrisie kan. Terus satu orang tuh dapat dua pack, 2 dus gitu. Terus si Dave ini rupanya juga suka sekali bakpia. Jadi ketika di jalan menuju airport, dia tuh udah kayaknya udah kabita tuh dari mulai dikasih tuh udah enak nih bakpia gitu ya. Cuman kan dia tahan karena abis kita breakfast itu dia masih kepingin makan breakfast di hotel. Ya kan? Karena kan Tentrem kan juga terkenal sekali dengan kuliner Indonesia pada saat breakfastnya gitu kan ya. Jadi dia tahan tuh bakpia supaya nanti bakpia tuh nanti di perjalanan menuju airport. Jadi dia tuh emang udah nahan. Dia kan tipenya gitu ya, delay gratification kan? Iya kan? Jadi dia pendem itu rasa sampai bener-bener gitu. Udah nih jalan di airport, jalan menuju airport, dia tuh emang nunggu sampai keluar kota Jogja baru dia mau makan. Jadi pas di Jogja tuh juga masih dia tahan gitu. Udah nih di jalan keluar kota Jogja, dia mulai tuh ribut. Rasa krusuk segala macam. Dia buka itu kotak, dia ada bakpia nih gitu ya. Dia makan. Set. Gue kan duduk depan, gue gini. Kok dokem aja nih si anjing gitu ya. Kan abis makan biasanya kan kalau enak, enak gitu. Kok ini diam aja gitu. Kenapa nih kira-kira gitu. Gue ngintip dari spion nggak kelihatan gitu. Dia nyender aja. Terus udah gitu Mbak Wati, manajer kita bilang, gue juga mau dong. Mbak ini aja punya gue, lo mau nggak? Gitu dia bilang. Kok dikasih setengah? Gue pikir gitu. Oh jaga kalori kali, gue bilang. Terus udah gitu Mbak Wati gini, keju ya? Terus Dave bilang, terus gue gini, oh iya dia nggak suka keju, dikasihlah ke Mbak Wati. Mbak Wati makan, Mbak Wati juga diem aja. Oh keju bener nih, ya udah. Gue masih ngurusin kerjaan tuh di WhatsApp, ucak ucuk, udah. Habis itu gue lapar. Duh gue lapar, Mbak gue mau dong bakpianya gitu. Dikasih, kamu mau yang apa gitu, Mbak Wati nanya. Gue bilang aku mau keju Mbak. Gue lebih suka keju dibanding kumbu kacang ijo. Ya, kalau Dave maunya kumbu kacang ijo. Gue ambil lah, nih gitu. Gue ambil, gue gigit, nyos. Harapan gue keju dong ya. Keju tuh kan kalau keju bakpia tuh bukan keju bener. Keju tuh cuman eto-eto gitu. Tapi manisnya apanya, gue tuh pingin itu gitu. Gue makan, agak aneh nih keju. Gue makan lagi. Gue lihat gitu. Terus gue gini, nyet. Coba gue liat kotaknya. Itu kumbu kacang ijo guys. David Hendrik merasa kalau itu keju. Terus gue bilang gini, ini kacang ijo bukan keju. Terus dia bilang gini, menurut gue itu keju, ini kacang ijo. Itu driver ya, itu driver kan nggak boleh nyetirin kita, nggak boleh ketawa ya. Dia ngikik lo nggak tahan. Dia ngikik sengikik-ngikiknya. Terus gue gini, David, gue gak suka kacang ijo. Gue gak suka keju. Nah yang kita makan apa nih? Gue bilang gitu. Terus kan gue diajarin sama bapak ibu gue, kalau lo udah dikasih makanan, lo telan sampai habis. Terus gue gini, gue baru nelen sesuatu yang gue gak pengen, David. Karena gini loh, nih ya gue tuh cuman mau bilang ya. Banget. Karena gini, gue tuh udah kecewa dari ngelihat kemasannya. Gue tuh kan orang yang suka klasik ya. Gue bilang sama Iweb gini, gue mau bahas deh. Makanya hal-hal klasik itu lu jangan kotori hal klasik dengan inovasi gitu kayak bakpia. Bakpia itu di kepala gue isinya kacang ijo. Lo nggak usah neko-neko bikin bakpia isi coklat, isi kacang ijo, isi tales, isi kacang polo, isi edamame. Nggak usah.
kacang ijo. Bakpia tuh di kepala gue tuh kacang ijo. Plus bakpia tuh di tempat di kepala gue, wet ya. Kok Orang kuno. kotaknya tuh ijo, ada tulisan nomor 25 kayak 65 kayak 69 kayak terserah, pokoknya nomor. Ini kemarin begitu dikasihin sama nutrition, kotaknya sok fancy gitu, kuning, ada goldnya. Gue gini, apa ini? Gue udah antisipasi. Begitu dibuka, begitu dibuka, kok kulitnya nggak kayak kulit bakpia, kulitnya kayak kulit pastry. Gue udah dua gitu kecewa. Duh, ini inovasi-inovasi anak zaman sekarang. Jadi gue udah antipati. Begitu gue makan, gigitan pertama asin nih di lidah gue. Kejo nih. Jadi gue begitu gigit, terus kejo nih berarti gue nggak doyan. Itu kacang hijau. Tapi rasanya kayak kejo lah. Enggak. Kesel banget gue tuh. Gue habis nelen bakpia yang gue nggak mau. Dan ternyata itu bakpia kacang hijau. Tapi rasanya keju tetap. Enggak. Gue sebel banget loh guys. Terus yang ketempaan tuh gue gitu, ngerti nggak? Gue yang mesti nelen tuh kacang hijau, sementara gue maunya keju. Ya biar lu nggak penasaran bakpia apa, mereknya bakpia apa, mau gue ambilin. Lu masih ada pasti di apartemen lo. Ambil. Bukan bakpia. Jadi tuh Dave tuh bayangannya adalah bakpia patok. Sementara kemarin kita dikasihnya tuh bakpia apa ya namanya ya? Bakpia apa ya namanya ya? Bakpia heboh apa? Gue juga nggak tahu. Nah, ini dia nih. Potret Jogja. Itu enak, Bo. Gue suka pastry-nya. Nih, bukti kembangan bakpia. Menurut gue bakpia tuh klasik aja. Dan bener yang kemarin gue kunyah tuh kacang ijo. Nih tulisannya kacang ijo. Bo, mereka punya bakpia durian, pandan, nanas. Ya apa? Bakpia nanas itu namanya nastar. Gini bro, biarin aja dia mau bikin inovasi-inovasi apalah segala macam. Ya biarin, diterima aja. Nah itu gue tuh tipe orang yang inovasi pada tempatnya please gitu. Bakpia duren. Bakpia aja puyeng ya, Nek. Udah patok, gue tuh bakpia patok. Aduh, itu cerita soal bakpia kami. Itu ya, sampai akhirnya kayaknya tadinya tuh driver kita nggak mau foto sama kita, Bo. Tapi kan lucu banget dibilang, ini orang-orang pada aneh-aneh banget. Di akhirnya begitu landing, Mbak, aku boleh nggak foto dulu? Gara-gara bakpia atau supir yang anterin kita minta foto. Gue sampai di rumah kemarin ya, kan gitu ya teman-teman, kalau lagi capek, how do you unwind? Kalau lo ngapain, Wet? How do you unwind? Gue diem aja udah. Gue matiin lampu semua, habis itu gue udah goleran gitu. Gue mandi dulu. Gue mandi, gue berasa pokoknya badan gue harus bersih dulu. Habis itu gue goleran, udah. Terus gue kayak nggak gue pakai otak gue gitu, kayak gue ngelamun gitu, bengong gitu. Ya. Ada yang bilang minum hot chocolate, leyeh, pijet. Mandi terus tidur. Sama. Itu juga yang gue lakukan. Gue mandi. Gue harus unpacking sih. Gue begitu pulang traveling, gue harus unpacking. Kalau nggak gue masih pusing tuh kepala gue ngelihat barang bertumpuk. Ya. Mandi pakai air hangat. Terus gue biasanya dua tuh pilihan gue. Either gue minum teh hangat atau gue minum wine. Gue lagi nggak punya wine. Terus gue inget kemarin gue dapet kiriman teh. Mirroringnya gue matiin dulu. Gue ganti. Settingan TikTok tuh ganti ya. Gimana sih sekarang mirror? Ada di kamera. Di setting. Gimana sih? Di setting. Di setting ya? Setting yang titik 3 kanan. Setting, screen time, goal limit, screen time, nggak ada. Mirror mana sih? Kalau lagi tamu lo nggak bisa mirroring. Ada yang bilang tadi. Jadi tamu nggak bisa mirroring. Ya udah, nggak apa-apa. Kenapa? Gue dikirimin teh sama pendengar duet siaran pagi. Nama tehnya Sahaja. Terus? Jadi semalam
Oh, mirroring hanya bisa kalau host. Makasih informasinya. Jadi ini adalah Sahaja ini Indonesian tea, artisan tea. Jadi dia mix sendiri, web. Yang dia kirimin gue kombinasi white tea sama black tea. Aduh, web enaknya. Rasa apa dia? Oh, gue lupa. Sorry, kalau lo nggak pakai rasa-rasa ya kalau teh ya. Teh adalah teh aja. Tapi nggak rasa, dihirup dong ada pahitnya, tapi very calming gitu loh. Aromanya tuh aduh enak banget. Iya. Enak banget. Udah gitu dia datang, the package comes with a personal note. Gue kan nggak bisa tuh pakai personal note gitu. Panjang banget. Iya, dia ngenalin gitu. Kak Dave, aku tuh Steph, owner dari Sahaja Artisan Tea. Aku penonton setia duet siaran pagi. Aku sampai nularin ke teman-teman aku dan keluarga aku buat nonton juga. Kalau lagi nggak tayang rasanya tuh kayak kurang hari itu. Makasih ya kakak Koko udah menghibur hari-hari aku dengan topik-topik yang inspiratif. Layaknya ngedengerin orang gibah. Singkat kata aku kirimin teh ini sebagai ucapan terima kasih aku. Gitu. Kok gue nggak dikirimin, Bo? Gue kalau teh gue mau. Biar double combo sehatnya gitu. Tap Sahaja. Aduh, jadi teman-teman, if you like tea, try this. Aduh. Wah, gue nggak dikirimin. Nanti satu gue bagi lo ya, yang belum dibuka nih. Nanti pas ketemu gue kasih lo. Enak. Itu bentuknya tea bags atau loose tea? Tea bag. Oh, tea bag. Tea bag. You can just put in your mug ya. Oh, ini lo lagi minum teh juga hari ini? Enggak, hari ini kopi. Semalam gue minum. Oh, aku mau bikin teh. Langsung FOMO. anaknya katut. Teh apa namanya? Sahaja. Sahaja. Ada di e-commerce kayaknya ya. Iya. Ini gue seneng deh kalau kayak gini. Kalau misalnya teman-teman nanti beli ya, artinya komunitas geng duet itu bener-bener saling mensupport tuh. Jadi kita informasikan di sini, terus kalian beli, teman-teman beli gitu ya. Itu akan saling membantu kan. The beauty of community is empowering each other, right? Yes. Iya kan, ketika ada temen lo yang jual sesuatu lo beli. Nanti ketika ada temen lo yang membutuhkan informasi apa, lo juga bisa menjadikan lo bisa menjadi sumber informasi dari yang dibutuhkan tersebut gitu. Oh itu that's the power of community ya? Yes, that's the beauty of community. Karena basicnya kan community itu adalah sebenarnya tempat lo untuk quote unquote bergantung gitu loh. Kayak safety net lo. Ketika lo butuh informasi lo nanya. Kayak RT, Bo, kayak tetangga. Oh, tetangga nanya dong. Iya, kan kayak gitu kan. Ini diingetin sama Kure Jati, just make sure the quality is good and open for feedback. Iya betul, tepat sekali. Di e-commerce nggak ada katanya Ricky Sano. Oh nggak ada, berarti coba dicari di, nah di mana tuh? Gue bingung. Nggak apa-apa, nanti coba ya cari, mungkin di Instagram atau di TikTok ada kali ya, Sahajati. Yes. Try to lihatnya di Gram. Okay. Oh, Blue Niche bilang katanya ada Sahaja Artisan Tea katanya gitu. Di Shopee nggak ada, tapi di Tokped ada. Oke. One thing also, Iwet, yang gue juga ingin bagi dan ingin bahas gitu ya. Lo terpapar dengan berita nggak sih? Ini oknumnya konon dari follow up news yang gue baca udah diamankan oleh pihak kepolisian. Yang kemarin lo bahas di airport belum? Bukan. Apa tuh? Potong rambut. Oh bukan. Jangan ya, aku agak takut soal yang itu. Potong rambut apa sih, Pok? Aduh, yang kemarin lo kasih tau ke gue. Oh no. Bukan. Ini mengenai eksibisionisme. Aksi pelecehan perempuan. Eksibisionisme. Oke, be careful with your word. Go ahead. Oke. Karena ini juga terjadi kemarin sama gue di toilet airport. Resleting ya? Yes. Di toilet airport. Kenapa? Nah, menarik kan? Gue tuh sampai split second gini.
is this happening to me? Is this for real or what gitu ya? Kan teman-teman pasti udah lihat ya pemberitaan itu kayaknya mahasiswa ya yang di salah satu convenience store gitu kan? Yang beberapa kali suka mengeluarkan his private parts dan dipertontonkan kepada kasir, ya kan? Kan we have a term for that, right? Eksibisionisme, ya toh? Dan akhirnya si oknum tersebut dilawan kan sama kasirnya. Mas, kamu tuh udah berapa kali loh di videoin, terus kayaknya dilaporkan dan udah diciduk gitu ya. Dan biasanya orang kayak gitu kan bersembunyi dibilang, apa sih orang nggak sengaja gitu kan. Dan rata-rata kayak begitu tuh mukanya sok polos gitu loh, Wet. Iya, betul. Kayaknya yang, apa sih orang nggak sengaja, apa sih orang, it's something biasa aja, gitu kan. Terus kan gue membahas di grup WhatsApp yang isinya rata-rata teman-teman perempuan gue, Wet. Iya. Rupanya teman-teman perempuan gue itu sering menjadi korban hal serupa loh, Wet. Di Jakarta. Di mana? Di Jakarta. Di sebelah mana kejadiannya? Serem nggak? Ada teman gue yang cerita, dia kalau nyetir di lampu merah, ada beberapa lampu merah. Oh my God, serem banget. Yes, lagi nyetir kalau siang kan kelihatan siluet perempuan ya, Wet ya? Iya. Di lampu merah, motor di sebelahnya dia mengeluarkan private parts-nya dia dan melakukan gerakan naik turun sepanjang lampu merah terjadi. Gokil ya? Banyak orang gila loh, kepentok tiang. Di airport gimana ceritanya? Nah, kemarin kan gue inget-inget, aduh gue mau cerita sama si Iwet ya, gitu. Dan ini kan maksud gue, kasihan ya, di kepala gue gini, kasihan ya perempuan-perempuan, dunia itu kejam terhadap para perempuan. Gue tuh, kan itu selalu tertanam di kepala gue, aduh memang the world is cruel kepada para perempuan gitu ya. Banyak laki-laki yang sakit jiwa, mesum gitu. Terus kemarin di airport kan, kita pipis di urinoir. Kebetulan kemarin kita di urinoir. Karena gue pipis salah lokasi di tempat yang jauh di ujung kosong, nggak ada orang. Terus? Gue paling pojok deket dinding. Terus? Bapak paling pojok deket pintu keluar. Terus? Gue abis I do my business di urinoir, gue ngeliat kan ada bapak-bapak lagi juga pipis juga. Dia memang pipisnya jauh sekali dari urinoirnya. Terus? Itu jauh gitu. Jadi on the way out gitu ya, gue bahkan belum cuci tangan. On the way out, gue denger dia manggil gue. Dek, boleh tahu jam berapa? Terus gue gini, gue nengok, nggak ada orang lain, berarti dia pasti ngomong sama gue dong. Jadi gue nengok dong ke dia. Gue kayak gitu ya, sambil gue mau kasih lihat gini gitu. Dia udah nggak madep urinoir, Wet. Dia udah menghadap gue. Terus? Dengan his private parts all over my eyes. Terus? Kan gini. Jadi gue sama dia tuh berhadap-hadapan, bersirobok mata. Gue gini. 12 tik. Terus? Dia cuma gini. Hah? Bingung. Terus? Oh my God, ngeri banget. Iya. Maksud gue adalah, oh ini ya yang dirasakan kasir tersebut gitu. Ini ya rasanya jadi perempuan yang dilecehkan gitu. Ini toh rasanya. Kan selama ini kita sebagai laki-laki nggak bisa tolerate ya. Kan gue baca di kolom komentar tuh, Wet, waktu berita itu naik. Waktu berita oknum di convenience store itu naik, rata-rata kan yang komentar laki-laki yang nggak bisa berempati terhadap para perempuan itu. Iya apa enggak? Ya. Allah begitu aja. Kayaknya tuh rata-rata komentarnya seperti itu. Iya, karena apa? Karena kita sebagai laki-laki nggak bisa berempati terhadap rasa itu, Wet. Karena kita jarang laki-laki dilecehkan seperti itu. Begitu itu terjadi sama lo kayak gue kemarin, baru lu bingung sama gagu. Hah? Gitu. Itu. Jadi now I know rasanya jadi korban. Now I know.
Serem banget ya. Terus lu bilang apa pas gitu, lu diem aja? Bingung loh gue, bingung berusaha mencerna gitu. Ini apa yang terjadi ya? Did he really show me his private part? Atau emang dia belum beres aja pipis terus nggak sengaja gitu, belum belum unzip it gitu. Yang mana ya gitu? Gue berusaha mencerna, tapi ini split second gue gini, enggak, ini sih nggak bener nih. Jadi gue cuman, gue tinggal. Lah nggak ada orang. Gila, Oh, gila, gila. Ini pelajarannya kalau mukanya lu polos punya loh. anak, mukanya apa? Mukanya polos aja gitu kayak, persis sama kayak oknum yang di convenience store itu. Mukanya tuh kayak seolah-olah kita yang salah gitu. Apa sih lo? What's wrong gitu? Ini pelajaran menurut gue untuk yang punya anak-anak kecil, lebih baik kalau mau pipis ditemenin. Jangan ditinggalin sendirian, bahkan sampai usia SMP pun menurut gue mendingan lo temenin. Karena biasanya kadang-kadang orang-orang kayak gitu kan suka pedofil ya. Ya. Dan eksibisionis kayak begitu tuh ya bener. Dari pengalaman itu Iwet, gue tuh bersyukur gitu ya. Gue bersyukur itu terjadi sama gue dalam arti gini. Sekarang gue tahu rasanya jadi korban tuh kayak apa. Selama ini kan kita laki-laki nggak bisa memahami ya. Dan rata-rata korban kayak begitu kan perempuan ya. Benar Iya, apa enggak? iya, Karena kan coba kalau lu Google gitu ya, yang fixated dengan body parts kan bukan perempuan. Perempuan kan nggak pernah fixated dengan body parts. iya, Perempuan itu sukanya feelings kan. Yang iya, fixated dengan body parts kan laki-laki kan. Laki-laki iya, kan yang suka body organ gitu. Dada, paha, laki-laki kan. Jadi rata-rata laki-laki tuh yang suka memamerkan kayak begitu terhadap perempuan. Dan gue selama ini nggak pernah tahu rasanya jadi perempuan yang ketanggor begitu. Kayak gini ya, powerless loh rasanya. Dan nggak enak loh rasanya powerless tuh. iya. Be careful sama latih apa ya, kecepatan gitu. Makanya hebat si kasir yang intuitif itu, yang langsung bertindak gitu, dilawan gitu. Tapi nggak semua orang loh punya keberanian untuk Berani. melawan. Gue jujur kalau misalnya ngalamin itu juga gue pasti bingung sih. Gue kayak, "Ah, ini apaan ya?" That sense of powerlessness itu loh, Wet, yang nggak enak. Iya, 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 betul, Iya. Dan betul. gue setuju apa komentar teman-teman. Kalau lo rasa lo tidak kuat, tidak powerful enough to fight back, kabur, lari. Kabur, keluar. Iya. Tapi ini yang kemudian juga nyambung ke pembahasan kemarin gitu ya, bahwa iya ya, the world is not nice enough. Hmm. Dan lu tuh emang bener-bener ketika keluar rumah jadi ya itu tadi ya, on standby position terus gitu loh. Hmm. Because you never know lu akan menghadapi apa di luar sana. Hmm. Ya, orang-orang yang tadi exhibit kayak gitu, ntar ada orang-orang yang begini, ada orang-orang yang begitu. Nakutin sih. Hmm. Cuma ya, well, life. Tuh, dari komentar teman-teman ya, banyak nih perempuan-perempuan yang lagi nonton yang berbagi pengalamannya pernah merasakan hal serupa di angkutan umum, di kereta, di mall, di jalanan, tuh ya, get out, cari. Dan kalau lo terjebak dalam situasi sama, lo kebetulan nonton gitu, lo menjadi penonton gitu, bantu temen lo yang menjadi korban. Betul, 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 betul. Tapi balik lagi ya, guys. Ini sebenarnya buat pelajaran. Ya, kita nggak perlu bahas terlalu dalam lagi karena takutnya nanti kita kenapa-napa juga di TikTok. Tapi ini pelajaran menurut gue bahwa satu, kalau lu punya anak-anak gitu, preventif aja, lebih baik ditemenin ya. Karena ya balik lagi lah ya, nggak pernah aman gitu. Kecuali kalau misalnya dia udah SMA, udah SMA kelas 3, udah bisa punya power untuk melawan sendiri, nah itu mungkin beda lagi gitu. Tapi kalau dia masih SD, SMP kelas 1, better dia ditemenin menurut gue. Betul. You'll never know akan ada kejadian apa. Betul sekali. Dari komentar. Ini bagus nih. Ini bagus nih. Corin Jati. Educate them how to deal with that.
Nah, itu. Itu bagus tuh. Itu menurut gue bagus. Mas gue kayak lo kasih tahu bahwa ini ada kemungkinan-kemungkinan lo terjadi seperti ini, gitu ya. Apakah mungkin masuknya entry point-nya dari konten di sosial media yang kemarin kasir itu? Ini ada kejadian kayak gini. It could happen to you loh. Mm-mm. Ini bisa kejadian sama lo, baik anak lo laki-laki maupun perempuan ya. Mm-mm. Terus lo bilang apa yang harus dilakukan gitu. Mm-mm. Nomor satu adalah kalau memang lo punya kemampuan untuk melawan, lawan. Tapi kalau misalnya enggak, live it Ya. ya. Tapi kemudian kasih tahu perasaannya tuh kayak apa kalau lo kena kayak gitu. Itu tadi yang lo bilang, powerless gitu ya. Bingung. Bingung. Lo juga nggak tahu mesti ngapain, ya kan? Sehingga itu yang sebenarnya harus diolah tuh supaya mereka bisa, it's okay, lo nggak powerless Mm-mm. gitu ya. Atau apa, gue nggak tahu, mungkin karena gue bukan psikolog, mungkin ini harus expert yang ngomong, tapi itu tuh harus di-address gitu. Mm-mm. Kalau mereka mengalami itu, lo lebih baik cerita sama gue gitu, sama orang tua gitu ya. Supaya apa? Supaya nggak jadi trauma buat mereka. Betul. Eh, Poinnya adalah itu ya, harus diajarin anak-anak apa yang harus dilakukan bila itu terjadi. Dan Betul. itu terhadap diri kita juga, Wet, gitu. Kayak gue kemarin gitu, gue nggak tahu mesti ngapain karena gue nggak pernah melatih diri gue bila itu terjadi pada gue. Karena gue merasa bahwa gue sebagai laki-laki, gue nggak akan, hal seperti itu nggak akan terjadi sama gue. Boy, I was wrong. Ya. Hmm. Iya. Gitu. Jadi memang ya harus gitu. Kita harus belajar, harus dimasukin ke dalam sistem gitu loh, ke dalam Yes. kita maupun ke dalam anak-anak kita. Tapi gue suka ya, itu yang gue lakukan dengan keponakan gue sekarang. Kebetulan kan keponakan gue udah remaja ya teman-teman ya. Kayak contoh kasus over the weekend kemarin, sambil menikmati kopi dan coklat, biskuit coklat, Emma tuh jadi ngomongin masalah kasusnya P. Diddy. Dia nanya, action. Kamu udah bahas belum sih di siaran sama Om Iwet apa yang terjadi sama P. Diddy? Aku bilang, oh udah. Aku bilang gitu. Kamu ngikutin? Iya, aku sama Mama baru ngikutin recapnya. Jadi ada di YouTube, YouTuber Indonesia, Nancy Judge ya. Nancy apa Tahu nih? gue. Dia orang Solo ya kalau nggak salah, Nancy Judge ini. Oh nggak tahu aku. Iya, iya. Benar. Semi bule Indo kan? Nah gue nggak tahu tuh. Iya, 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 iya. Benar-benar. Terus Nancy Judge katanya. Nah, aku sama Mama nonton kontennya. Yang aku ingin bahas adalah apa kata Iwe tadi, manfaatkan kasus-kasus yang terjadi gitu betul. sebagai entry point diskusi dengan anak-anak untuk menyisipkan gitu loh moral pesan-pesan kehidupan gitu loh, kan dengan apa yang terjadi di PDD kita bisa ngajarin ya ke Emma yang remaja batasan antara pleasure dengan penganiayaan. Yes. Iya kan, kriminal tuh kayak apa, pelecehan tuh kayak apa gitu. Gitu gue gini. Jadi gue membiarkan Emma bercerita seperti apa dari point of view-nya dia. Oh, apa sih Kak sebenarnya yang terjadi dengan Puff Daddy ini? Oh, bagian mana sih menurut kamu tuh yang aduh I cannot sleep for days gitu. It's very disgusting. Bagian mana sih yang disgusting buat kamu gitu. Kayak gitu-gitu loh. Jadi Jadi pengen tahu point of view-nya dia. point of view-nya dia. Iya. Point of Apa view. pendapatnya dia? Oke. Ya, selain tentunya disgusted dengan apa gitu ya. Terus abuse of power, orang-orang yang punya kuasa. Dia Ternyata bisa sampai ke situ. kayaknya diskusinya di YouTube itu begitu deh, Wet, soalnya. Oh, oke. Terus habis itu, that's nice. Terus? Dan diskusi yang bergulir di umur teman-temannya dia tuh nyampe ke situ tuh, Wet. Gue kaget loh dengan dia bisa mengucapkan kalimat atau term abuse of power. Terus Abusing lanjut. power gitu ya. Pelecehan seksualnya kan itu kayaknya cuman awalnya doang. Terus kan berkembangnya ke itu tuh, Wet. Orang yang ada di peringkat nomor 1 sibuk menjegal Ya. artis-artis baru yang berbakat untuk tidak nyampe ke dan menggeser mereka yang ada di peringkat nomor 1. Kan diskusi yang bergulir di Alpha itu, Wet. Karena katanya kan tidak hanya dilakukan oleh P. Diddy, ada beberapa diva internasional yang juga melakukan hal serupa, yang sibuk ngejegalin penyanyi-penyanyi baru dengan cara yang beda-beda. Nah tuh, udah pada tahu. By the way, don't mention name katanya.
Iya, begitu. Ya. Yes. Nah, terus masuk dong. Jadi diskusi kita tuh bergulir kepada iya ya senioritas nggak mau menerima perubahan gitu. Itu Oh. loh yang lagi rame di anak-anak itu wet. Bentar deh, emang mereka melakukan itu sebenarnya karena mau menjegal anak-anak baru? Hmm, Atau itu hanya sekedar asumsi? asumsi. Oh, Teori-teori konspirasi. oh, belum tentu benar kan? Ya. Iya, karena menurut gue sebenarnya nggak tahu ya, this is my point of view. Menurut gue bukan karena mau menjegal, cuman gue belum tahu sih. Tapi Allegedly. apa? Allegedly bahasanya kan. Iya, Diduga. iya, gua menduganya sih bukan karena itu, tapi memang karena ya udah nyampe di titik itu, uang udah ada, fame udah ada, apalagi ya gitu. Tapi kalau PDD itu ya kayaknya Ini memang jangan sebut nama. iya. Tapi kalau si nama itu ya, aduh, kalau cowok itu ya yang lagi itu tuh udah teman gue di Amerika, adek bilang kata itu sih udah segala rupa, Dave udah racketeering, udah masuk ke dunia politik, udah segala rupa. Tapi anyway, kok jadi ke situ. Diskusi gue sama Emma tuh kan gue pengen tahu ya, Wet, ya, apa sih yang menarik buat kacamatanya dia gitu ya. Ternyata itu. Hmm. Itu loh gitu. Tapi narasi yang terbentuk di digital juga memang seperti itu juga. Kan? Oh, oke. Oke. Ya itu juga maksud gue harus berhati-hati juga menanggapi itu loh, karena balik lagi nih ya ngomongin soal pembentukan narasi gitu. eh ini satu hal gitu ya yang gue ketika siaran tuh selalu berhati-hati. Hmm. Baik tidak hanya di siaran duet maupun juga di YOLO. Hmm. Kadang-kadang kan gini ya, dulu tuh waktu siaran tuh kita selalu diajarin untuk lepas aja gitu. Cuma gue sadar sekarang bahwa eh, gue lagi dititipin power, kekuatan untuk bisa membentuk narasi nih. Mm-mm. Dengan siaran pagi setiap hari seperti ini, dengan jumlah penonton yang sebanyak ini, kalau gue salah ngomong, bisa melintir loh. Iya. Kalau gue jahat, bisa aja loh gue bikin narasi sesuatu sehingga orang-orang percaya. Mm-mm. Kenapa? Karena gini, dengan track record kita, dengan background kita, dengan pengalaman kita, orang percaya sama kita. Mm-mm. Bener nggak? Ini yang kemarin gue bahas sama lo kan? Mm-mm. Be very careful. Iya kan? Mm-mm. Dan ketika itu terjadi, terus lo ngomong sesuatu yang salah, Mm-mm. orang kemudian lo beropini, gue beropini, lalu kemudian orang percaya, dan kemudian orang mengimani itu, Mm-mm. menceritakan kembali ke orang-orang, terjadi yang disebut sebagai narasi. Mm-mm. Dan disitulah kekacauan terjadi. Makanya gue tuh kadang-kadang suka kayak, lebih baik gue diem dulu deh. Mm-mm. Karena kalau gue terlalu berapi-api, terus kemudian gue ngomong, Mm-mm. gue beropini, terus ternyata salah, bubar semua nanti. Itu sih ya kayaknya ya kalau bapak yang satu itu ya menurut gue ya dengan bergulirnya kasus dan terbuka ini no coming back deh kayaknya ke dalam industri entertainment ini apapun ya however the case turn out to be gitu ya kayaknya no coming back deh aduh udah You never know, Dave. He masa got the power. you think so He got the power. aduh Lu lihat deh, di Indonesia kan juga begitu. iya Iya, kalau dia ada di lingkungan kekuasaan, mau dia ngapain aja, tetap aja lolos terus. oh Right? aduh makanya ya one thing also adalah boleh gak sih itu diajarin di sekolah gitu ya power gimana diajarin gitu ya anak-anak tuh how to deal with power. Kalau nanti lu berkarir, kan kita cuman sekolah tuh diajarin untuk berkarir, punya uang ya. Tapi kita tuh nggak diajarin loh, Nek. Kalau kita nanti udah punya karir, udah punya power, udah punya uang, kita punya kekuasaan, gimana cara how to use your power gitu. Gimana apa tuh namanya? Apa sih kata kerjanya? Menurut gue, utilize your power, maximizing your power. Tuh. Menurut gue itu nggak bisa diajarin di sekolah. Masa?
Itu harus di rumah. Di rumah. Di rumah. Contoh ya. Ini yang gue pelajarin dari rumah nih. Hmm. Gue belajar ini tuh dari kakek gue sama dari bokap gue. Hmm. Gitu. Kakek gue tuh kan jenderal, Bo. Hmm. Jenderal Angkatan Darat. Hmm. Terus kemudian dia pernah jadi sekjen di Departemen Tenaga Kerja. Oh. Kalau dibilang punya power dong. Hmm. Bener nggak? Oh. Bapak gue tentara juga. Oh. Kalau nih, my grandpa abusing his power, bapak gue akan dilolosin terus jalannya. Bener nggak? Tapi itu tidak dilakukan sama dia. Lo usaha sendiri. Gue nggak akan, doing things for you. Dan itu yang kemudian kami lihat di rumah. Begitu pula bokap gue. Okay. Bokap gue juga begitu gitu. Jadi dia ngajarin, bokap gue tentara juga gitu ya. Kayak, inget nggak sih hal kecil kayak gini? Jangan pakai mobil dinas papa. Ya. I remember Right? that story. It's very simple loh. Ya, walaupun itu mobil dinas sebenarnya kan bisa gonta-ganti plat ya. Bisa pakai plat sipil. Bapak gue marah sekali kalau kakak gue pakai mobil dinas. Marah banget. Jadi maksud gue, menurut gue itu dari rumah, bukan dari sekolah. Karena di sekolah lo mau pelajaran apa, Bo? Iya juga ya. Dikit-dikit apa nyalainnya sekolah, dikit-dikit nyalainnya sekolah melulu. Iya, tapi kan kalau di rumah lo ngeliat gitu, lo kebayang gak sih banyak juga kan di rumah yang bapaknya kerja apa, ibunya kerja apa. Nanti papa urus, nanti mama yang urus, nanti mama bukain jalannya, nanti mama begini. Itu kan adalah sample of abusing of power. Ya. Ya atau gini deh, sesederhana bicara mengenai abusing power ya gitu. Lo sebagai nyonya rumah dengan asisten rumah tangga lo, kalau lo memanfaatkan power lo dengan baik dan lo bisa kasih contoh ke anak-anak lo, pasti kan juga anak-anak lo bisa melihat ya. Betul. How you treat small people. Ya nggak? Iya. Ya kan? Gitu. Jadi menurut gue itu dari rumah. Iya. Ya, akhirnya lu gini loh, mas gue lo ngeliat, ya bapak gue aja gitu, masa gue nanti mau ugal-ugalan sih? Kakek gue aja begitu, masa gue ugal-ugalan? Lu sape gitu kan? Gitu. Touche. True that. Dan menurut gue itu harus diajarin, memang harus ditanamkan, itu kan kayak value juga ya. Gue mungkin bahasa ininya tuh bahasa Inggilnya di doktrin itu mulai dari lo SD sampai SMA tuh. Karena di momen itu tuh value hidup tuh lo dapetin terus. Okay. Karena it may be a small things gitu ya, tapi I remember a story gitu. Salah satu fakta yang ada kenalan gue gitu ya, Pak Sutri yang dia rasa off gitu terhadap istrinya gitu ya, karena dia melihat istrinya kalau di rumah, kalau marah-marah sama asisten rumah tangganya dia, asisten rumah tangga yang mereka miliki di rumah, menurut sang suami harusnya nggak usah sampai sebegitunya sih lu marah-marah sama mereka. Gitu loh. Jadi saking ku turn off-nya gitu dan merasa bahwa gue drop loh sama istri gue, sampai lost appetite loh untuk berhubungan dengan sang istri. Karena iya benar. Kelihatan kecil tapi no, it's not that small. Dan menurut gue ya, bagaimana lo marah, bagaimana lo mengeluarkan emosi, bagaimana lo memperlakukan orang lain, itu juga awal dari rumah tuh. Karena lo niru sebenarnya. Oh, kalau marah-marah tuh kayak gini. Oke, gue akan marah-marahnya kayak gitu. Oh, kalau memperlakukan orang yang lebih rendah statusnya kayak gini. Oke, gue juga akan kayak gitu loh. That is so true, Iwet. Iya gak sih? That is so true. Ini without mentioning names ya. Ada teman main salah satu terkenal bully. Di lingkungan main problem, di sekolah problem, saking terkenalnya sampai orang tua tuh sudah bersepakat untuk anak-anaknya udah hindari aja si oknum ini.
Karena lu main sama dia pasti lu dibully dan udah. Terus mereka ngobrol gitu ya antar orang tua gini, coba dilihat deh di rumah. Dan ternyata ayahnya, halo? Sabar, sabar. Ternyata ayahnya. Ayahnya di rumah pun begitu, Web. Nah, Terhadap istrinya dia begitu. kan? Staffnya di rumah begitu, ke anak-anaknya di rumah begitu. Jadi si anak ya niru bapaknya. Iya kan? Oh gini cara memperlakukan orang lain. Oh kalau ada orang yang unfortunate daripada kita memperlakukannya begini. Oh kalau ada yang badannya aneh sedikit, oh dikomentarin. Oh komentarnya begini. Ya dia akan ngikut aja di sekolah. Iya, gue jadi inget tuh contoh. Iya betul. Jadi kan gitu ya, kalau parenting kan suka disebutnya monkey see, monkey do. Emang udah bener. True. Apa yang anak-anak lakukan adalah cerminan apa yang lo lakukan di rumah lu. Termasuk yang dibully bisa jadi juga karena di rumah tidak terbiasa untuk mengungkapkan pendapat. Jadi kalau dia apa-apain diam aja. Lah berarti itu bapak-bapak yang suka memperlihatkan di toilet sama di kasir itu di rumahnya dia niru siapa? Different case lah ya kalau itu ya, different case ya. Cuma menurut gue sih gitu sih. Maksud gue kayak semua tuh circle kok. Semua tuh saling berpengaruh, saling mempengaruhi gitu. Makanya mudah-mudahan nih siaran pagi kita ini kita ngomongnya hati-hati. Kita menyampaikan point of view kita juga hati-hati. Sehingga bisa jadi sesuatu yang lebih bermanfaat buat banyak orang gitu. Ya, true. So yes, okay, we gotta go. Apa itu? Dikasih es teh pagi-pagi. Oh, gue pikir ini diruput beneran. Besok kita ngobrol lagi. Besok baru Jumat kan? Besok baru Jumat. Terima kasih banyak ya guys. Doakan gue survive hari ini karena memang iya ada yang bilang tadi, Mas Iwet mukanya capek banget. Iya capek. Bukan cuman mukanya, satu badan gitu ya. Bear. Kita ngobrol besok. Blessings everyone. Bye. Bye.